Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa memakmurkan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia, dan petunjuk tersebut bisa kita dapatkan melalui dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, dan kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu bisa kita temui di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran maka akan bersama dengan malaikat yang mulia dan sangat baik. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pahala bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Yang dibarengi dengan kesulitan serta susah payah dalam membacanya itu adalah pahala karena ia mau membaca Al-Quran. Dan yang kedua, ia mendapatkan pahala karena ia merasakan sulit dan berat ketika membaca Al-Quran. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan kepada kita semuanya, memberikan penghargaan bagi orang yang mau membaca Al-Quran walaupun sulit dan berat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat yang besar. Pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita, mendoakan orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang memahaminya, orang-orang yang mengamalkannya, dimintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk bersemangat dalam membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar cintanya kepada Al-Quran. Terlebih lagi ketika di bulan Ramadan, pernah suatu ketika beliau sholat malam bersama salah seorang sahabatnya, sholat malam, dan beliau membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Beliau dalam satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah, lalu dilanjutkan dengan surat Ali Imran, dan dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Itu dalam satu rakaat, dan ternyata beliau membaca beliau sholat 4 rakaat pada malam itu sampai menjelang subuh. Demikian cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Quran. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, dan begitu juga dengan siang harinya untuk membaca Al-Quran. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan dan bersedekah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau pernah ketika beliau memasuki bulan Ramadan, beliau menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dan beliau membuat suatu majelis ilmu, dan bahkan beliau meninggalkan untuk membaca hadis demi memberikan fokus kepada Al-Quran dan memberikan perhatian besar terhadap Al-Quran. Demikian contoh para salafus saleh kita, para ulama terdahulu kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya, sehingga kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
insyaallah. Yumkin hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انتشت روحي وصار الدمع يجري